saya akan kasih tips atau review juga dan tutorial bagaimana setting dan review jam Garmin Fenix 2. Nah ini dia, coba kita review dulu ya, jam Garmin Fenix 2. Nah Fenix 2 itu tipe Garmin Fenix yang agak lumayan lama memang, dan ini udah udah bekas, jadi udah baret-baret ya, udah kelihatannya udah terlihat ya kusam, tapi masih sangat sakti lah. Jadi Garmin itu memang salah satu deretan jam outdoor yang yang oke lah, yang maknyus dan yang jos. Jadi ada, kalau kompetitornya itu ada Suunto, ada Casio Pro-Trek, terus ada mungkin macam-macam lain sebagainya. Dan Garmin ini kalau orang-orang familiar Garmin itu GPS, tapi mereka juga mengeluarkan jam yang canggih lah ya, yang oke lah. Ini adalah salah satunya, yaitu Garmin Fenix 2. Pasti kalau misalnya Garmin itu lebih identik dengan GPS. Nah pasti di jamnya juga udah ada GPS-nya. Jadi kita coba bahas tentang fiturnya atau tentang speknya. Pastinya jam ini sudah ada altimeter, barometer, termometer, dan kompas. Setelah itu juga ada GPS-nya. Nah ini dia Garmin Fenix 2, dan dia juga ada Bluetooth-nya juga. Terus ada ANT Plus. Nah itu yang masih sampai saat ini juga saya belum pernah memakai atau belum pernah paham ANT Plus itu gunanya buat apa. Mungkin bisa cek-cek di Google untuk lebih lengkapnya. Nah, ngebahas tentang desain jam Garmin ini memang sedikit agak tebal. Fenix 2 ini ya, Fenix 2 itu memang agak sedikit tebal. Dia sedikit tebal memang, kalau misalnya kita pakai itu memang tebal, dan diameternya lumayan besar juga. Kalau dibanding sama Fenix 5 itu lebih tebal pastinya, dan Fenix 3 juga lebih tebal. Dan jam ini belum ada head rate-nya, atau belum ada head rate yang terpasang langsung di bodi jam. Intinya terpisah lah gitu ya, digunain disambungin dengan Bluetooth mungkin nantinya. Karena saya dapat nggak ada head rate-nya, jadi memang jam aja seperti ini. Tapi ya menurut saya sih jam ini salah satu jam yang oke pada zamannya. Kalau sekarang kan udah keluar Fenix 6. Nah kalau ini Fenix 2 masih worth it nggak dipakai? Ya menurut saya masih sangat worth it lah, tergantung budget kita juga gitu ya. Nah untuk desainnya, kalau untuk desain ya memang lumayan tebal. Terus untuk fiturnya lengkap lah, karena memang udah ada altimeter, barometer, termometer, kompas, dan dia sistemnya charger. Jadi sistemnya dia baterainya di charger di sini, baterai chargeran atau memang sistem charger di sini, ini chargeran. Setelah itu GPS-nya oke. Terus ada fiturnya untuk Garmin Fenix memang dari mountaineering, terus dari ski, terus running, terus sepedaan dan lain sebagainya sudah ada ya, seperti itu. Oke, untuk review tentang body dan fitur atau tentang speknya, untuk spek lebih detailnya banget bisa dicek di Google, Garmin Fenix 2. Saya nggak begitu apal banget, tapi ya secara ininya yang perlu kita yang familiar lah ya, kayak altimeter, barometer, termometer, kompas, GPS, terus ada Bluetooth-nya juga, dan pastinya ya waterproof ya. Kalau misalkan jam kayak gini nggak waterproof mah kacau. Oke, setelah itu saya akan coba kasih tips cara bagaimana kita setting. Biasanya orang-orang masih agak bingung, tapi kalau misalkan yang udah paham ya nggak masalah. Ini saya akan sharing, barangkali bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah pakai jam Garmin terus sekarang beralih ke jam Garmin gitu ya. Pertama,
gimana sih cara kita masuk menu atau cara kita setting. Sebenarnya di sini ada beberapa ada mode, ada tulisan, ada light itu di bagian atas. Terus di atas bawah sini ini bisa gunakan untuk atas bawah atau tombol navigasi untuk atas ke bawah, dan tombol ini untuk tombol start stop dan tombol menu pilihan lah, atau tombol kalau misalkan kita pengen pilih, kayak misalkan pilih terus di bawahnya ini ada back atau select lah gitu loh di sini. Terus bagaimana kita setting ke menu. Nah, kalau misalnya kita cuma pencet sekali begini, dia cuma hanya ke mode atau ke ke fitur lainnya. Misalkan ada ini altimeter, ini ada termometer, terus ada juga barometer, terus ada juga altimeter, nah terus ada juga kompas. Nah, kalau misalkan kita mau ke menu gimana sih caranya? Nah, menu itu di bagian sini tengah yang bagian sini nih, dipencet lama, tahan, nah otomatis dia masuk ke setting. Di setting ini kita bisa setting ya kayak jam, kayak setting general lah ya kan, yang paling umum, terus profilnya, terus macam-macam, altimeter, barometer bisa juga di situ. Pencetnya lama, nah otomatis masuk setting. Untuk atas turunnya kita masih menggunakan yang ininya nih. Nah, ini untuk turun, nah ini untuk atas. Tapi pencetnya asal pencet aja ya. Nah, di situ kita bisa nyeting jamnya, bisa nyeting tools, bisa historinya, bisa user, terus via remote. Saya belum tahu nih, user data, terus recovery dan lain sebagainya di situ. Nah, untuk backnya itu di bagian kanan sebelah kiri jam untuk back. Nah, kayak seperti tadi misalkan kita masuk ke menu, untuk pilihnya itu di bagian atas. Di bagian atas di sini nih. Ini untuk pilih. Nah, untuk backnya di sebelah sini. Oke. Nah, terserah itu kita bisa di situ kita bisa nyeting sensor dan lain sebagainya, bisa disetting tuh di bagian setting ini. Terus kalau misalkan kita mau olahraga nih, kita mau pakai olahraga apa? Nah, tinggal pilih ini aja nih. Di sini kita juga bisa pilih di sini ada beberapa pilihan olahraga, ada run, ada bike, ada workout, terus ada indoor, terus ada multisport, ada custom, ada mountaineer, ada hiking, ada navigasi, trail run, lari dan lain sebagainya ya. Kita bisa tinggal pilih di sini misalkan. Nah, kita harus ini satelit tapi kalau misalkan mau skip juga boleh. Nah, ini udah langsung masuk satelit. Udah tinggal press start di sini nih. Kalau misalnya kita mau ini, tapi kalau misalnya back tinggal back aja. Nah, back. Oke. Seperti itu. Terus kenapa saya milih jam ini juga ya lumayan, ini jam ini adalah salah satu rekomendasi jam yang sekitar antara harga 2-3 juta, karena sekarang baru itu udah jarang. Sekarang barunya itu ada Garmin Fenix 6. Jadi ini memang tipe lama, seri-seri Garmin Fenix yang tipe pertama nih. Jadi udah jarang ada yang baru, paling ada second itu antara 2-3 juta tergantung kondisi dan tergantung penjual ya. Jadi ya untuk digunakan kita sehari-hari atau digunakan untuk outdoor, untuk hiking dan lain sebagainya itu masih sangat-sangat rekomendasi lah. Apalagi kita di sini ada satelit juga ya, jadi memudahkan kita memang untuk berkegiatan, untuk misalkan mencari apa yang cuma memang kalau misalkan di Fenix 2 ini terlihat kayak agak sedikit loading. Kadang ada loading, kadang ada sedikit kayak memang gambar refresh gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kita gunain sih udah ini. Tapi kalau misalnya agak lama kita iniin bisa kadang kayak agak loading. Nah, ini udah sih langsung gitu. Oke, mungkin cukup seperti itu. Cukup sekian tentang Garmin Fenix 2 dan tentang bagaimana tadi kita cara masuk ke menu setting dan setting lain sebagainya. Mungkin buat teman-teman yang pernah pakai jam ini bisa sharing-sharing kelebihan kekurangannya, terus bisa
berbagi pengalaman lah untuk yang lain yang belum pernah pakai, atau mungkin ya untuk saya pun juga bisa sharing mungkin pengalaman kalian di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.